Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini bertempat di TK Dharma Wanita 50 Kulon dalam acara sosialisasi modul 1 program guru penggerak yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu oleh saya Umi Salamah, CGP Kabupaten Grobogan. Pertama-tama marilah kita agar acara kita berjalan dengan lancar, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa berjalan sampai akhir tanpa halangan suatu apapun. Langsung saja, saya sudah membagikan materi yang akan saya sampaikan mengenai program guru penggerak serta materi modul 1 program guru penggerak. Pada halaman pertama, saya akan mengawali dengan materi apa itu guru penggerak, karena guru penggerak ini saya rasa masih awam di kalangan teman-teman semuanya, masih sedikit yang belum mengenal guru penggerak. Guru penggerak di sini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak ini merupakan pendidikan yang ditempuh selama 9 bulan, dan guru penggerak ini mempunyai moto, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang dimaksud tergerak di sini, kita sebagai guru dituntut untuk tergerak hatinya, motivasinya untuk selalu mengembangkan pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita berpindah di halaman kedua. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 item. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang harus diwujudkan oleh guru penggerak, yang merupakan misi dari guru penggerak. Lalu di bawahnya ada filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Seperti yang kita tahu, Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, memiliki banyak filosofi tentang pendidikan. Dan di sini sudah tertulis beberapa filosofi beliau mengenai pendidikan. Yang pertama, yaitu yang paling terkenal dan masih langgeng sampai sekarang, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing matiyo mangun karso, di tengah membangun kemauan, tuturi hendayani, dari belakang memberi dorongan. Yang kedua, pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban bangsa. Untuk membentuk budaya yang beradab diperlukan pendidikan sebagai kuncinya. Lalu filosofi yang ketiga, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena zaman selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi pendidikan tidak boleh sama. Pendidikan zaman dahulu dan pendidikan zaman sekarang itu tidak bisa disamakan. Anak-anaknya juga sudah berbeda, zamannya juga sudah berbeda.
Maka dari itu pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya pendidikan anak-anak yang berada di kawasan pegunungan dan anak-anak yang berada di kawasan lautan itu juga akan berbeda kebutuhannya. Mereka tidak bisa. Yang keempat, pendidikan itu berhamba pada murid. Yang dimaksud berhamba pada murid di sini, pembelajaran itu tidak berpusat pada guru. Jadi guru di depan ceramah atau memberi materi, anak mendengarkan dan anak juga pasif begitu kalau zaman dahulu. Tapi zaman sekarang itu pendidikan itu harus berhamba pada murid. Kita harus mengetahui kebutuhan murid, kita harus membuat anak yang lebih aktif. Jadi kita merangsang anak, jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga anak ini ikut aktif. Dan yang kelima, taman siswa memakai metode permainan anak adalah pendidikan. Ini sejalan dengan kita guru TK, pendidikan anak usia dini, bahwa permainan anak itu adalah salah satu strategi utama untuk menunjang pendidikan. Lalu beranjak ke halaman yang ketiga. Di sini masih berlanjut dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu dianggap sebagai biji tumbuhan yang akan ditanam oleh petani, oleh tukang kebun tersebut. Apabila biji jagung ini ditanam di tanah yang subur dengan perawatan yang baik, dengan pengairan yang baik, dengan sinar matahari yang baik, maka ini juga akan menjadikan bibit jagung ini tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila biji jagung ini ditanam di tanah yang gersang, yang tidak subur, lalu perawatannya juga kurang baik, maka ini juga tidak akan tumbuh dengan baik. Lalu yang ketujuh, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ini sejalan dengan materi di bawahnya, yaitu seorang anak diibaratkan selembar kertas dengan coretan yang samar-samar dan tugas pendidik adalah menebalkannya agar semakin jelas. Jadi kalau pendapat dahulu itu anak seperti ibarat kertas kosong, lalu kita sebagai pendidik itu bertugas untuk membuat coretan-coretan, itu sekarang sudah berubah pandangan tersebut. Pandangan tersebut sekarang diubah menjadi bahwa anak itu memiliki coretan samar-samar, bahwa sebenarnya anak bukanlah kertas kosong. Anak itu sudah mempunyai pola dari lahir, dan itu pola tersebut tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk menebalkannya. Kita menebalkan tingkah laku atau karakter yang baik atau karakter yang buruk. Bukan hanya pendidik, tapi ini juga dipengaruhi oleh keluarga dan juga masyarakat. Ini yang dimaksud tripusat pendidikan, yaitu ada keluarga, ada sekolah, dan juga ada masyarakat. Lalu kita beranjak ke halaman keempat. Halaman keempat ini kita diajak untuk mempelajari nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak di sini ada 5. Yang pertama, Mbak Isti. Jadi mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah mandiri. Yang dimaksud mandiri adalah guru penggerak ini mampu senantiasa mendorong dirinya, bahwa guru penggerak ini harus mampu menghidupkan selalu motivasi dalam dirinya, menghidupkan selalu rasa rasa untuk selalu bergerak, untuk selalu maju demi kepentingan pembelajaran. Lalu kita belajar yang kedua, saya bisa minta tolong Bu Ida untuk membacakan.
menjadi mandiri. Lalu yang kedua itu reflektif. Reflektif di sini guru itu selalu bisa merefleksikan diri. Merefleksikan diri itu upaya untuk mengkoreksi diri. Umpama kita di sekolah, program pembelajaran atau strategi pembelajaran yang kita pakai, apa ada yang kurang atau sudah lebih baik, ataukah mungkin kurang baik, maka guru ini harus selalu memperbaiki diri. Lalu yang ketiga, Bu Bibit, monggo. Yang ketiga, kolaboratif, mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Contoh, orang tua, murid, dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga, guru penggerak itu harus selalu kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah guru penggerak itu harus senantiasa berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat bisa, dengan wali murid bisa, dengan masyarakat sekitar sekolah juga bisa untuk menunjang program pembelajaran. Lalu yang keempat, Bu Susiani. 4. Inovatif, mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu maupun permasalahan tertentu. Nah, yang keempat, inovatif. Guru penggerak ini dimaksudkan harus selalu mempunyai inovasi atau gagasan-gagasan baru, memunculkan ide-ide baru agar pembelajaran tidak monoton atau pembelajaran tidak standar, biasa-biasa saja, tapi ada gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh guru penggerak agar sekolah juga lebih maju, program pembelajaran juga akan lebih optimal, dan pastinya menarik wali murid serta lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu berpihak pada murid. Bu Santi, monggo bisa bicara. Oke, nilai-nilai guru penggerak yang kelima yaitu berpihak pada murid. Seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan yang utama. Nah, ini adalah yang nilai pokok yang paling penting dalam program guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid, apa yang dibutuhkan oleh perkembangan anak didik ini, kita jadikan bahan untuk kita refleksikan menjadi program pembelajaran. Itu adalah 5 dari nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Lalu selanjutnya adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak di sini ada 5, yaitu 1, menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di sini maksudnya kita sebagai guru kita memberi atau menyediakan, memfasilitasi anak dengan bermacam-macam pembelajaran yang mendukung perkembangan anak. Itu sudah kita lakukan sehari-hari sebagai guru pastinya. Lalu yang kedua yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi, jadi maksudnya kita datang mungkin sebagai narasumber, atau mungkin bisa contohnya juga acara seperti ini, saya memberikan sosialisasi materi guru penggerak, itu sudah masuk dalam kategori menggerakkan komunitas praktisi. Lalu yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Kita juga setiap hari pasti ada rekan sejawat, ada rekan satu sekolahan, apa itu kepala sekolah ataupun guru yang lain, itu selalu kita ajak kolaborasi, kerjasama dalam mewujudkan program pembelajaran. Lalu yang keempat, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pelatih bagi guru lain. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, mungkin bisa Dabin, KKG Dabin, atau mungkin lewat organisasi IPTKI, kita memberi semacam pelatihan sederhana, tidak sesederhana apapun, itu sudah masuk ke dalam kategori menjadi coach bagi guru lain. Lalu yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Mewujudkan kepemimpinan murid di sini maksudnya kita mengawal perkembangan anak didik agar anak didik ini berani tampil atau berani memunculkan jiwa kepemimpinannya
di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Guru penggerak berfokus pada peran kepemimpinan pembelajaran agar mampu mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu tadi adalah nilai dan peran guru penggerak yang menjadi pokok dalam program guru penggerak ini. Lalu materi yang terakhir ini yaitu pembentukan budaya positif. Masih di halaman 5, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Saya yakin teman-teman di sini di sekolah masing-masing juga sudah menerapkan kedisiplinan untuk anak-anak. Misalkan saja berangkat tepat waktu, mengembalikan mainan ke tempatnya sendiri, lalu kedisiplinan dalam kebersihan, membuang sampah di tempat sampah, itu juga salah satu contoh dalam pembentukan budaya positif. Pembentukan bagian-bagian dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia. Tiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk di untuk di jenjang TK atau jenjang PAUD mungkin kita tidak bisa terlalu menerapkan disiplin yang terlalu ketat, karena anak PAUD ini, anak TK ini harus kita ajarkan dulu, iya apa tidak? Anak itu harus tahu dulu, kita ajari dulu, dan itu tidak bisa sekali langsung anak bisa mengikuti. Tidak semua anak langsung bisa mengikuti. Kita harus selalu konsisten untuk melakukannya setiap hari. Tugas guru penggerak di sini mengawal dengan konsisten penerapan budaya positif tersebut. Yang selanjutnya yang terkait dengan pembentukan budaya positif yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak ini melakukan sesuatu hal itu pasti ada alasannya. Ada yang mungkin alasannya untuk mencukupi kebutuhan untuk bertahan hidup, atau untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, atau mungkin mereka memerlukan kebebasan, atau juga hanya sekedar untuk melakukan kesenangan, dan juga untuk memastikan kekuasaan bahwa mereka itu berkuasa. Apa alasan mereka harus kita selidiki dulu. Kalau kita sudah menyelidiki apa alasan mereka, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah memang anak tersebut melakukan hal tersebut untuk kesenangan saja, atau mungkin untuk mencari perhatian, cinta dan kasih sayang ini. Nah, ini harus kita selidiki. Kalau sudah kita selidiki, maka nanti kita bisa membuat solusi atau menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kelima, 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang berbeda-beda yang mungkin tidak kita sadari sehari-hari kita itu sudah melakukannya. Kita bisa contohkan, kita bicara dengan anak begini. Kalau temennya ini kalau dipukul sakit. Kalau kamu dipukul sakit apa tidak? Kan begitu. Kalau kamu dipukul sakit, kenapa kamu mukul temen? Nah, itu termasuk dalam fase membuat orang merasa bersalah. Atau kita juga kadang-kadang juga sebagai posisinya sebagai teman. Anak sedang melakukan kesalahan, kita dekati, kita bujuk, suruh cerita ada apa, terus kita berbicara dengan pelan-pelan. Nah, itu
kita sebagai teman. Lalu sebagai pemantau dan sebagai manajer. Pemantau di sini mungkin lebih ke pengawas. Jadi anak melakukan kesalahan mungkin, tapi kita mengawasi dari jauh dan kita tahu bahwa anak itu melakukan kesalahan. Lalu kita melaporkan, bisa melaporkan umpama ada anak yang sedang berkelahi. Nah, kita panggil orang tuanya dua-duanya. Nah, kita itu posisinya berarti sebagai pemantau atau pengawas. Dan kelima sebagai manajer. Sebagai manajer ini fase di atas pengawas, yaitu manajer itu kita misal ada anak yang mempunyai masalah, kita panggil, kita dekati, kita telusuri masalahnya, lalu kita bicara pelan-pelan. Lalu yang dikatakan oleh manajer ini adalah kalau kamu melakukan kesalahan, lalu apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu melakukan kesalahan, maka apa yang perlu diperbaiki? Nah, manajer itu mengajak anak ini untuk berpikir sendiri bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ini adalah 5 posisi kontrol. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya di sini terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini masih terkait dengan pembentukan disiplin budaya positif, karena untuk membentuk budaya positif itu yang pertama tadi kita harus konsisten dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita harus lakukan, apa yang harus anak lakukan. Dan segitiga restitusi ini diperlukan apabila anak melanggar aturan atau kesepakatan yang telah kita buat. Misalnya saja di sekolah mungkin muncul masalah pada anak, yaitu kita yang harus kita lakukan pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas itu kita pelan-pelan harus menanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan ini? Atau kenapa kamu melanggar aturan ini? Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Kalau sudah kita tanya tentang apa yang dia lakukan, yang kedua yang kita harus lakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Kita harus mengatakan bahwa tindakan yang kamu lakukan ini adalah salah, bahwa tindakan yang kamu melanggar aturan ini berarti salah. Salahnya kenapa? Atau mungkin akibatnya kemana gitu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini maksudnya setelah anak ini melanggar aturan, anak ini mau memperbaikinya bagaimana? Anak ini mau solusi yang bagaimana untuk memperbaiki tindakannya. Ini sangat berhubungan dengan semacam konseling, bimbingan konseling untuk anak-anak yang mungkin bermasalah atau mungkin melanggar aturan-aturan budaya positif, aturan atau keyakinan yang kita buat. Demikianlah sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Modul 1 ini terdiri dari 4 item dan ini saya jadikan 1. Ini yang terakhir adalah budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih termotivasi menjadi guru yang lebih baik, guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Semoga kita bisa bergerak bersama. Setelah kegiatan ini semoga juga saya bisa menggerakkan hati teman-teman semuanya agar juga bisa ikut bekerja sama atau mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.